Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada saat ini. Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, ada lagu sekolah minggu yang mengatakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tetapi yang sempit jiwa berglori. Saudara, ketika ada orang yang bertanya, manakah lebih mudah melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Lagu sekolah minggu itu menjawab, sesungguhnya bagi dunia itu lebih mudah melakukan yang jahat daripada yang baik. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk membuang segala bentuk kejahatan. Bagai kita membuang sampah. Tentunya tak ada kita yang suka dengan sampah. Pasti kita akan menjauhkan sampah itu dari sekitar kita karena sampah itu kotor, sampah itu bau, dia membawa virus dan dia tidak menyehatkan untuk kehidupan kita. Demikianlah dalam segala bentuk kejahatan. Apakah itu tentang tipu menipu? Tentu ini akan merusak kepercayaan dan persekutuan daripada orang-orang percaya. Tuhan tidak suka kepada kemunafikan, karena kemunafikan itu pun sangat membahayakan. Ada orang yang berpura-pura bersandiwara, menutupi kotornya hati dan pikiran. Mungkin kita ingat si Judas Iskariot, dia berpura-pura tulus di hadapan Tuhan Yesus, berpura-pura mencium dan memeluk Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya dari dalam hatinya sungguh sangat buruk dan sangat tidak baik karena dia menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tentu orang yang demikian itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Judas Iskariot, akhir hidupnya adalah kepada kematian. Ubahen di hata batak jepek do patni pargabus. Saudara, Tuhan tidak menyukai yang namanya kedengkian juga. Karena kedengkian itu merusak dan meracuni hati kita sendiri. Dan sementara fitnah itu merusak nama baik orang lain. Dan apa yang kita sudah sebutkan tadi satu persatu itu adalah produk dari iblis, produk dari si jahat. Karena itu si jahat merencanakan supaya orang-orang di dunia ini termasuk juga orang Kristen lebih suka melakukan apa yang jahat daripada yang baik. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita menjauhi segala bentuk kejahatan seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi lebih memilih hidup kudus dan tetap waspada akan bujuk rayu si jahat. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8, supaya kita tetap waspada karena iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung, dia mencari mangsanya di tengah-tengah bumi ini. Karena itu saudara, marilah kita aktif di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap siuman akan keadaan zaman kita tetap waspada akan kehidupan dunia ini, di mana saudara kita dikelilingi banyak kejahatan yang datangnya dari luar, atau mungkin saudara ada kejahatan yang bisa ditawarkan kepada kita. Tetapi pada pagi ini diajak kita supaya proaktif sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, supaya kita membuangnya jauh-jauh dari dalam hidup kita, sehingga hidup kita kudus, hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan supaya hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Kita yang disebut anak-anak Allah,
hendaknya perilaku kita juga menunjukkan, mencerminkan anak-anak Allah. Karena Bapa kita adalah kudus, Dia menginginkan anaknya juga hidup di dalam kekudusan. Kita mencerminkan kehidupan surgawi, walaupun kita sedang berjalan-jalan di bumi ini. Tetapi saudara, perilaku atau gaya hidup anak-anak Tuhan itu tidak pro terhadap kejahatan. Justru benci, tidak suka terhadap sesuatu yang namanya kejahatan. Karena itu balik dari kejahatan adalah kebaikan, kejujuran, hidup takut akan Tuhan, dan ketulusan. Hendaknya kita pelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Tuhan menyukainya, maka Tuhan bangga memiliki anak seperti itu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika dunia menawarkan kebencian, kejahatan, kedengkian, tetapi Tuhan pagi ini menawarkan hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Maka akan nyata benar bedanya anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami akan belajar hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami berani berkata tidak terhadap kejahatan, dan kami membuang segala bentuk kejahatan, tetapi kami berkata iya terhadap kebaikan. Kami berkata iya terhadap ketulusan dan kejujuran, kebenaran akan firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus mendampingi kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas. Kendati pun kami dikelilingi oleh singa-singa yang akan menerkam kami hidup di dalam kejahatan. Tetapi ada Tuhan menyertai kami lewat Roh Kudus, supaya kami hidup bertahan, mempertahankan apa yang baik, menolak apa yang jahat, dan hidup takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, bekerja dimanapun, aktivitas apapun, biarlah hidup kami mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.